wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau seperti itu. Baik, saya akan satu persatu ya. Nadine Alfaizi Humayroh. Pagi, Bu. Muhammadun Namaral Firdausa. Pagi, Roh. Bulan dari Jana. Hadir, Bu. Alia Meisha. Hadir. Aira Nadine Kamara. Hadir semua ya. Gimana? Sudah siap untuk mengikuti mata pelajaran hari ini? Biasa. Mungkin ada yang ngantuk atau haus. Tidak ada, Bu. Pagi. Boleh saya lanjut ya? Boleh. Oke, jadi materi untuk hari ini adalah laporan keuangan. Sebelum saya mulai, mungkin ada yang tahu apa itu laporan keuangan? Yang bisa menjelaskan dapat nilai plus dari saya. Silakan Mbak Aira. Menurut saya itu laporan keuangan itu dokumen ataupun catatan yang ada di perusahaan tentang pengelolaan perusahaan. Baik, pas sekali. Kasih aplaus dong untuk Mbak Aira. Jadi yang dibilang Mbak Aira tadi benar. Laporan keuangan adalah sebuah dokumen penting yang berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Jadi dalam perusahaan itu laporan keuangan adalah sebuah aspek yang sangat penting. Jadi jika sebuah perusahaan tidak mempunyai laporan keuangan, maka sebuah perusahaan tidak akan berjalan dengan baik dan efektif. Untuk selanjutnya tujuan laporan keuangan. Apa sih Bu tujuan laporan keuangan itu? Ada yang bisa menjelaskan kembali? Tidak ada? Jadi tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada pemangku kepentingan seperti pemilik bisnis, investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum. Dalam sebuah perusahaan itu, laporan keuangan itu sangat penting. Laporan keuangan itu berisi seperti laporan sebuah modal perusahaan, seperti laporan pembelian, terus penjualan, begitu. Jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu adalah laporan yang berisi seperti pada bulan pertama perusahaan itu mengalami laba berapa persen dan berapa jumlahnya. Sebaliknya juga seperti itu. Laporan rugi dalam sebuah perusahaan juga penting dan harus dicatat dalam sebuah laporan keuangan. Jadi seperti pimpinan, laporan keuangan itu harus dilaporkan kepada pimpinan teratas dalam sebuah perusahaan. Jadi pimpinan itu mengetahui arus kas atau jalannya apa dalam perusahaan itu jalannya kemana dan jualnya kemana. Jadi semuanya jelas. Laporan laba rugi terdapat 2 jenis. Yang pertama laba rugi single step yang dibagi menjadi 2. Laporan pendapatan dan laporan biaya. Biaya ini bisa dibilang biaya keluar dan biaya masuk, pendapatan dan pengeluaran. Bisa dipahami sampai sini? Atau ada yang ingin bertanya mungkin? Laporan laba rugi yang kedua adalah multiple step. Laporan laba rugi multiple step ini hampir sama dengan yang pertama. Laporan laba rugi single step. Bedanya adalah laporan laba rugi multiple step ini bisa dirangkai double. Laporan bulan dan laporan akhir sebuah keuangan dalam sebuah perusahaan. Dan untuk rumusnya kalian bisa perhatikan di depan. Dan jika akan dipahami dan bisa bertanya nanti ya waktu mata pelajaran. Yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas
terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, harusnya dari aktivitas operasi, aktivitas prestasi, dan harusnya dari aktivitas perdana. Aktivitas operasi ya seperti jalannya sebuah perusahaan. Sebuah produk yang dijual itu semuanya harus dilakukan. Harus adanya pembukuan. Yang nomor 3, laporan perubahan modal. Itu seperti jika sewaktu-waktu dalam kurun waktu 1 bulan, semisal ada pengeluaran dana yang tidak tertentu atau perubahan bahan baku ternyata yang sudah dirancang dari awal ternyata kurang, itu masuk ke dalam laporan perubahan modal. Yang keempat, laporan neraca, dan yang terakhir catatan atau laporan keuangan. Lebih jelasnya seperti pembukuan. Slide selanjutnya, fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Fungsi laporan keuangan untuk bisnis itu apa aja sih? Ada yang ingin menjelaskan? Yang pertama, sebagai alat pengukuran kinerja bisnis. Yang kedua, memudahkan pengambilan keputusan. Yang ketiga, sebagai alat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam sebuah perusahaan. Apalagi perusahaan itu yang berbadan umum, pastinya dikenakan kewajiban membayar pajak. Dan modal yang dikeluarkan untuk membayar pajak itu pastinya harus dicantumkan dalam sebuah laporan keuangan. Yang nomor 4, sebagai alat untuk mendapatkan modal. Misalnya dalam sebuah perusahaan kekurangan modal, ingin meminjam modal dari luar, misalnya bisa disebut seperti bank. Pastinya pihak bank atau pihak peminjam memerlukan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan tersebut. Income per bulannya berapa? Jadi pihak bank jika sudah setuju, jadi sebuah perusahaan bisa mendapatkan modal. Yang terakhir, sebagai alat untuk memantau arus kas. Jadi semuanya sudah teratur dan tersusun ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah laporan keuangan bisa diartikan sebagai rapor bisnis. Di dalam sana berisi seluruh data terkait keuangan bisnis secara menyeluruh sehingga bisa mengetahui kesehatan keuangan bisnis dengan baik. Seluruh laporan keuangan bisa membuat perencanaan bisnis yang lebih matang, dikarenakan bisa melakukan improvisasi berdasarkan data faktual tersebut. Contohnya, jika bulan ini sebuah perusahaan mengalami kerugian, nah pasti modal kerugian itu tercatat dalam laporan keuangan atau pembukuan kas. Nah, pada bulan berikutnya, pihak perusahaan seperti pimpinan beserta staf-stafnya dapat mempelajari, bisa mengambil hal baik ke depannya langkahnya seperti apa. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, Mbak Ira lagi ya. Silakan Mbak Ira. Bagaimana kalau misalkan dalam satu perusahaan perusahaan itu tuh nggak dikirim laporan keuangan atau mungkin laporan keuangan itu datang atau gimana itu apa? Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Dan dalam sebuah perusahaan, laporan keuangan adalah salah satu hal yang sangat penting. Apakah sebuah usaha kecil-kecilan juga harus melakukan laporan keuangan? Baik, terima kasih. Kasih upload dulu kemana yang bertanya. Jadi saya menjawab pertanyaan dari Mbak Ira terlebih dahulu. Bagaimana jika sebuah perusahaan tidak memiliki laporan keuangan? Seperti yang saya jelaskan tadi Mbak Ira di awal, dan kalau laporan keuangan itu adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Jadi jika seluruh modal yang dikeluarkan atau pendapatan yang didapatkan dalam sebuah perusahaan tidak dicatat dalam pembukuan keuangan, maka perusahaan tersebut tidak akan berjalan efektif karena perusahaan tersebut tidak tahu modal dan uang sebuah perusahaan itu jalannya kemana, pulangnya kemana.
Bisa dipahami Mbak ya? Dan untuk Mbak Wulandari tadi bertanya, apakah sebuah perusahaan kecil memerlukan laporan keuangan? Pasti. Nah, laporan keuangan itu bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan besar seperti kota-kota Surabaya, Jakarta, dan kota besar lainnya. Kita lihat saja di daerah kita sendiri Madura, banyak usaha-usaha rumahan seperti catering, makanan-makanan, misalnya rumah makan bebek, itu diperlukan laporan keuangannya Mbak Wulandari. Modalnya untuk beli daging bebeknya berapa? Terus ruginya berapa? Labanya berapa? Semuanya harus tercatat. Jadi walaupun usaha kecil-kecilan semuanya bakal akan terjalankan dengan baik. Mungkin ada yang ingin bertanya satu kali lagi? Silakan Mbak Nisha. Apa saja yang menyebabkan kesalahan dalam menyusun laporan keuangan? Terima kasih Mbak Nisha untuk pertanyaannya. Jadi apa saja sih kesalahan dalam laporan keuangan? Yang pertama, kesalahan dalam pencatatan. Misalnya nih, untuk bulan ini di sebuah perusahaan labanya dapat 15 juta, terus ruginya sekian juta. Tapi kita tuh salah menghitungnya. Itu bisa jadi hambatan atau salah satu faktor yang bisa menyebabkan kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Dan yang selanjutnya adalah tidak menunjukkan bukti transaksi. Contohnya kita kelelahan, saya bilang gitu ya. Kita membeli bahan baku untuk kita kelola atau bahan untuk yang kita produksi jual. Itu tidak kita perhitungkan sekian berapa sih pendapatannya penjualnya. Itu juga bisa menjadi aspek untuk kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Bisa dimengerti Mbak Nisha tentang pembebasan. Ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, saya akhiri mata pelajaran untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.